Apa kabar jemaat Tuhan? Terima kasih di atas keterbukaan Anda dan kesetiaan Anda untuk tetap bersama kami di SIB Nilai untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Dan bersyukur pada Tuhan untuk sepanjang minggu yang sudah Tuhan memberkati kita dengan segala berkat yang melimpah, dengan kesehatan yang baik, dan puji Tuhan karena Anda masih tetap bersama dan ada pada hari ini. Dan sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tetap memberkati kami sepanjang minggu yang sudah, baik dalam apa yang kami lakukan, lewat mereka yang bekerja, Tuhan tetap memberkati pekerjaan mereka. Yang bersekolah, Tuhan memberkati persekolahan mereka. Dan kami sama-sama berkumpul pada saat ini untuk mendengar dan mengikuti ibadah di atas talian bagi gereja SIB Nilai. Tuhan berkati mereka semua yang terlibat. Berkati untuk sesi pujian penyembahan dan juga penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sebentar nanti Tuhan. Tuhan, lindungi, berkati dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan ingin katakan pada kami dapat disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan dimengerti, serta dapat menjadi berkat yang mengalir dan berlimpah bagi semua yang mendengar. Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami serahkan waktu yang seterusnya ke dalam tangan-Mu. Apapun juga rencana si iblis, roh jahat yang ingin mengganggu kami, di dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan, dihancurkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan pengucapan syukur dan permohonan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan
besar ya Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Setiap hari rahmat-Mu baru. Perjalanan hidup kami Kau berkati dengan anugerah dan anugerah yang melimpah. Kami mau memuji, kami mau membesarkan Engkau Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar betapa
Pujian dan syukur kita naikkan kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk beribadah bersama secara online. Dan minggu ini merupakan minggu yang ketiga di bulan Mac. Kita sedang cover topik besar penjangkauan dan pemuridan. Namun tema khusus kita untuk minggu ini ialah memuridkan seperti Yesus Kristus. Dan teks pembacaan kita, teks rujukan kita diambil daripada Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13. Saya ulang lagi, teks pembacaan firman Tuhan kita diambil daripada Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13. Namun sebelum kita melanjutkan dengan khotbah ini dan mulai menikmati makanan rohani yang telah disediakan, ayo saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan dan saya yang akan pimpin kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan, kemurahan, pelindungan dan pemeliharaan-Mu di sepanjang hari-hari yang lalu, sehingga pada pagi ini kami bangun diberi kesempatan untuk menghela nafas yang baru, menikmati berkat yang telah Engkau sediakan di sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang. Dan kami juga diberi kesempatan untuk bersekutu bersama-sama, memuji, menyembah, dan sebentar kami akan belajar dari sabda firman-Mu secara online. Bapa, kami menyerahkan waktu seterusnya ke dalam tangan-Mu, dan kami mohon Roh Kudus-Mu yang akan bekerja memeteraikan apa yang kami dengar dan memberi kami pengertian yang mendalam. Dan kami juga doakan agar apa yang disampaikan adalah daripada Engkau sendiri, supaya kami beroleh pengetahuan yang mendalam dan kami akan mengadaptasikannya di dalam kehidupan kami sehari-harian. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, seperti saya katakan pada awal tadi, tema khusus kita untuk minggu yang ketiga ini ialah memuridkan seperti Yesus Kristus. Dan sila tumpukan perhatian Anda kepada screen di depan Anda pada saat ini, karena saya akan membacakan petikan firman Tuhan itu untuk kita semua. Ayat yang ke-7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaslah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, kita akan langsung terus masuk ke dalam latar belakang situasi pada waktu itu supaya kita dapat melihat gambaran yang lebih besar, jemaat Tuhan. Yesus baru saja dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Dia memanggil murid-muridnya yang pertama lalu memulakan pelayanannya. Yesus mengajar dari satu kota ke satu kota yang lain. Yesus melakukan mukjizat demi mukjizat. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus menghalau roh-roh jahat, dan dia mengajar ramai orang termasuk murid-muridnya. Setelah Yesus memanggil dan menjadikan murid-muridnya sebagai penjala manusia, Yesus turut melibatkan mereka secara langsung di dalam pelayanannya. Sambil Yesus mengajar, membentuk dan memuridkan murid-muridnya, dia juga memberi peluang kepada mereka untuk melayani sepertinya. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi ya, Yesus sedang mendemonstrasikan serta mempraktekkan penjangkauan dan pemuridan pada waktu itu. Nah, apa yang dapat kita pelajari daripada perikop yang kita baca tadi? Ada 3 hal yang ingin saya ketengahkan di sini, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Yang pertama sekali ialah Yesus memanggil, mengutus, dan memperingatkan. Dan itu ada tercatat di dalam ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9.
Dalam arti kata lain, Yesus menentukan, memuridkan, dan menyediakan murid-muridnya untuk tujuan atau misi tertentu. Yesus Kristus ketika dia memanggil 12 muridnya yang terawal, dia tidak sekadar panggil mereka ikut dia dan sampai waktunya dia akan mengutus mereka. Tidak, itu bukan yang Yesus Kristus lakukan. Apabila dia memanggil mereka, dia siap untuk membentuk mereka, untuk mengajar mereka, untuk mempersiapkan mereka, lalu mengutus mereka pergi suatu hari nanti, seperti perikop yang kita baca tadi. Setelah murid-murid Yesus dipanggil, mereka mulai diajar, mereka mulai dibentuk, dan akhirnya mereka diutus. Nah, murid-murid ini telah diajar oleh seorang guru yang bagus, yang baik, yang agung. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari adalah Yesus juga memperingatkan murid-muridnya tentang situasi-situasi yang bakal mereka hadapi, dan itu tercatat di dalam ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Kata Yesus, jika orang menerima kehadiran murid-muridnya, dia memerintahkan mereka untuk melayani orang-orang itu. Namun jika ada orang menolak untuk dilayani murid-murid Yesus, maka dia menyuruh murid-muridnya untuk mengebas kaki mereka daripada debu dan pergi daripada situ. Nah, waktu saya di sekolah teologi selama lebih kurang 6,5 tahun, belajar dari degree sampai ke master, ada banyak hal yang kami pelajari di dalam classroom. Dan kami ini diajar oleh cikgu yang datangnya daripada dalam Malaysia dan daripada luar Malaysia. Namun saya sendiri punya beberapa orang cikgu yang saya kagumi sampai ke saat ini, kami masih lagi keep in touch. Bagi saya mereka adalah cikgu yang baik. Kenapa saya berkata demikian? Mereka bukan sekadar mengajar saya tentang apa yang ada tertulis di dalam Alkitab. Mereka bukan saja mengajar saya tentang ilmu pengetahuan Kristen dari aspek akademik. Namun mereka turut berkongsi kepada saya expectation atau jangkaan di dalam pelayanan nanti apabila saya sudah keluar daripada sekolah teologi dan menjadi hamba Tuhan sepenuh masa. Mereka berkata, Billy, di dalam pelayanan kau harus ingat suatu hari nanti pasti ada orang akan suka kau, pasti ada orang tidak suka kau, pasti ada orang akan terima kau, pasti orang ada orang menolak engkau, pasti ada orang yang akan mengangkat engkau, pasti ada orang yang coba menjatuhkan engkau, dan banyak lagi hal-hal yang mereka peringatkan di dalam asam garam sebuah pelayanan. Nah, sama seperti Yesus, dia melakukan hal itu kepada murid-muridnya. Dia berkata, apabila kamu pergi melayani nanti, pasti ada orang akan membuka pintu rumahnya, akan memberi waktu mereka untuk mendengar apa yang ingin kamu katakan. Maka itu layanilah mereka, kata Yesus kepada murid-muridnya. Dia mempersiapkan mereka tentang realiti sebuah pelayanan. Pada masa yang sama, sebagai seorang guru yang baik, dia tidak mau anak muridnya kecewa. Maka itu dia turut mengatakan, di dalam pelayanan pasti ada orang yang akan menutup pintu mereka, pasti ada orang yang menolak kamu, tidak mau mendengar kamu, maka itu jangan buang masa. Kebaskanlah debu di kakimu dan pergi. Itu di dalam ayat yang ke-10 dan 11 jemaat Tuhan yang saya kasihi. Yesus sebagai seorang guru yang baik, sebagai seorang guru yang agung, dia mempersiapkan murid-muridnya. Dalam arti kata dia melakukan pemuridan ini, dia memberi bayangan kepada apa yang bakal mereka tempuhi ketika mereka keluar nanti melayani tanpa dirinya. Yesus tahu suatu hari nanti dia akan kembali ke surga dan murid-muridnya lah yang akan meneruskan pelayanan. Maka itu kaedah pemuridan Yesus sangat luar biasa. Dan hal yang ketiga yang dapat kita pelajari daripada perikop tadi ialah murid-murid Yesus menginjil
Mereka mengalahkan roh jahat dan menyembuhkan, mereka mempraktikkan apa yang Yesus ajarkan atau tunjukkan kepada mereka selama ini. Itu ada tertulis dalam ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Nah, selama mereka mengikuti Yesus sebagai guru mereka, sebagai pembimbing mereka, mereka belajar banyak perkara, mereka experience banyak perkara. Dan semua itu akan mereka guna pakai di dalam pelayanan mereka suatu hari nanti. Maka itu ketika mereka mengikut Yesus dan bergelar sebagai murid-murid Yesus, mereka itu sedang berada dalam tempoh pemuridan. Dan Yesus tidak putus-putus mengajar mereka. Dan seperti saya katakan kepada mereka yang ikut ibadah doa malam Rabu hari itu, murid-murid Yesus bukan murid-murid yang pandai, bukan murid-murid yang baik, bukan murid-murid yang bagus, karena mereka ada banyak masalah. Namun mereka punya satu guru yang sangat bagus, sangat baik, yaitu Yesus Kristus. Nah, oleh karena mereka punya guru yang sangat baik, sangat bagus, mereka mampu untuk meneruskan pelayanan di dalam kekurangan mereka. Karena Yesus Kristus itulah yang membolehkan mereka. Dan kita akan belajar dengan lebih dalam lagi, apakah itu pemuridan Kristen? Pemuridan Kristen adalah proses di mana para murid bertumbuh dan berkembang di dalam Yesus Kristus dan diperlengkapi oleh Roh Kudus yang mendiami hati kita dalam mengatasi tekanan dan penderitaan di dalam kehidupan ini dan semakin menyerupai Kristus. Proses ini menuntut supaya orang percaya meresponi dorongan Roh Kudus untuk menganalisa pikiran mereka, ucapan dan tindakan mereka, dan membandingkannya dengan firman Tuhan. Secara definisi pula jemaat Tuhan yang saya kasihi, pemuridan Kristen ialah seseorang yang menerima dan membantu menyebarkan doktrin, manakala seorang murid Kristen ialah individu yang menerima dan membantu menyebar kabar baik Yesus Kristus atau Injil. Nah, kalau kamu tanya saya, pastor, ini pemuridan Kristen, apakah ada pemuridan yang lain di luar sana? Jikalau Anda berada di sekolah teologi yang betul ataupun sekolah teologi yang mengajar tentang world religion, seperti di kampus lama saya di Seremban itu, kami belajar tentang world religion, bermaksud agama-agama yang ada di dunia. Agama-agama yang ada di dunia ini juga turut menitik beratkan pemuridan. Namun tujuannya beda atau tidak sama dengan pemuridan Kristen. Pemuridan di agama lain, main objektif mereka atau tujuan utama mereka adalah untuk meneruskan apa yang sedang dilakukan pada saat ini. Untuk generasi depan meneruskan apa yang sedang dikerjakan oleh generasi ini. Itu adalah main objektif agama-agama yang lain. Berbeza dengan konsep pemahaman pemuridan Kristen. Nah, kita belajar terus ya. Ada 3 hal yang sangat penting dalam pemuridan berpandukan cara Yesus Kristus yang kita ambil bukan saja daripada teks pembacaan kita tadi, malah di seluruh daripada seluruh pelayanan Yesus Kristus. Yang pertama ialah apabila Yesus melakukan pemuridan, dia tidak memilih status, kemampuan atau kelayakan seseorang itu. Dia melihat semua orang sama dengan satu tujuan, menjadikan mereka murid-muridnya untuk memberitakan Injil dan memuridkan lagi. Yang kedua, Yesus bukan sekadar melakukan pemuridan supaya misinya tercapai, Injil diberitakan kepada semua bangsa, namun Yesus menitik beratkan soal relationship antara dirinya dan muridnya atau pengikutnya. You see, selama 3 tahun pelayanan Yesus, dia mempunyai 12 orang murid dan 1 telah mengkhianatinya. Ya, so apabila Yesus ditangkap dan disalibkan, itulah saatnya di mana sesi pemuridan murid-murid Yesus berakhir, karena guru mereka telah ditangkap, dibicarakan, disalibkan dan mati.
You see, sesi pemuridan itu telah berakhir di situ. Namun apabila Yesus bangkit, kumpulan pertama yang Yesus rindukan atau yang dia lawati adalah murid-muridnya. Kenapa jemaat Tuhan? Have you ever thought of this? It is because he had a special relationship with his disciples. Ini adalah karena Yesus Kristus memiliki hubungan dengan murid-muridnya. Sehingga selepas dia bangkit dari kematian, dia rindukan murid-muridnya, dia melewati mereka, dan sedarlah kita bahwa kelompok yang terakhir yang melihat Yesus terangkat ke surga adalah murid-muridnya. Ini menunjukkan kepada kita betapa relationship itu adalah dasar kepada sebuah pemuridan. Kalau, dan kita beralih kepada poin yang ketiga, pemuridan bukan sebuah program tetapi ianya sebuah titah dari Sang Raja, yaitu Yesus Kristus. Kalau pemuridan itu hanya semata-mata sebuah program yang dilakukan selepas ibadah hari Ahad di gereja, atau yang dilakukan secara online seperti ini setiap malam hari Jumat, after the session finish and it's gone. Karena apa? Karena ianya sebuah program. Datang kelas pemuridan, belajar, pulang. That's about it. Tetapi Yesus Kristus menunjukkan kepada kita, it is more than that. It is about relationship. Maka itu saya sangat mendorong supaya apabila kita melakukan pemuridan, intipati utama yang harus kita terapkan adalah relationship antara pembimbing dan anak didik. Nah, kita beralih kepada big question yang pertama. Siapakah yang melakukan pemuridan ini? Pemuridan ini boleh dilakukan oleh hamba Tuhan, majelis pentapi gereja, guru sekolah teologi, penginjil, pekerja separuh dan sepenuh masa, pemimpin denominasi. Yang juga boleh dilakukan oleh jemaat yang matang, yang berpengetahuan, dan yang terlatih. Dan yang juga boleh dilakukan oleh orang Kristen yang sungguh-sungguh dan punya pegangan teologi dan doktrin yang sehat. Kenapa ini penting? Supaya dia tidak mengajar kesesatan. Nah, 3 kumpulan ini adalah kumpulan yang boleh melakukan pemuridan. Yang pertama, karena mereka punya kehidupan rohani yang baik. Yang nomor 2, mereka punya pengetahuan tentang kekristenan yang mendalam. Dan yang ketiga, mereka harus punya sikap yang peduli dan committed kepada apa yang mereka lakukan. Dan kita beralih kepada big question seterusnya. Siapakah pula yang menjadi murid-murid? Kalau tadi siapakah yang akan mengajar atau menjadi pembimbing? Nah, sekarang siapakah yang boleh menjadi murid-murid atau anak didik? Yang pertama sekali adalah orang yang baru percaya. Yang kedua adalah orang Kristen yang sudah lama percaya tetapi tidak tahu apa-apa. Yang ketiga adalah orang Kristen yang sudah tahu beberapa perkara namun ingin mendalami lebih banyak lagi. Yang keempat, orang Kristen yang ingin berbuah. Dan yang kelima adalah orang Kristen yang rendah hati. Saya ingin berkongsi sedikit kesaksian dengan kalian semua ya. Pada tahun 2018, ayah saya mengikuti kelas pemuridan. Cikgu yang mengajar di kelas pemuridan itu kaget, kata orang Indonesia, atau terkejut karena kehadiran beliau bukan untuk menjadi seorang pembimbing tetapi menjadi seorang anak didik. Gambar beliau diambil dan kemudian dihantar kepada saya, dan saya turut terkejut melihat bapak saya yang sudah beruban ada dalam kelas saya murid Yesus ya, SYM, kelas pemuridan. Pada malam harinya saya teks beliau. Nah, sedikit informasi kepada Anda, bapak saya adalah seorang hamba Tuhan, pernah melayani dan masih melayani selama 47 tahun. Dia pernah memegang jawatan yang besar di dalam BIM Sarawak. Dia pernah mengajar di sekolah teologi dan dia seorang pendiri gereja.
Mengapa dia pergi ke kelas SYM pemuridan? Saya pun blur. Maka itu pada malam itu saya telepon dia, saya tanya dia, Dedi, saya nampak foto kau hari ini, apa kau buat di kelas SYM? Dia tersengih, so saya dapat dengar dia seperti ketawa, dan kemudian dia menjawab, Billy, saya pergi mengikuti kelas SYM karena saya ingin belajar lagi. Tetapi saya menjawab dia, Didi, kau sudah tahu banyak hal, kenapa lagi kau mau pergi? Dan di situ dia tegur saya, Billy, di situ kau silap. Ada banyak hal yang sudah saya belajar, namun belajar ini tidak pernah berhenti. Apabila saya pergi kelas SYM tadi, saya belajar melihat perspektif yang baru. Saya belajar untuk melihat dari perspektif orang lain yang mengajar, dan pada masa yang sama saya juga turut ingin merasa dilayani oleh sesama hamba Tuhan. Saya juga turut ingin didorong oleh sesama hamba Tuhan, dan yang mengajar pada waktu itu adalah anak didik kepada bapak saya. Waktu dia muda, dia menjadi pastor, bapak saya lah yang guide dia, yang membentuk dia, yang menjadi bapa rohani kepada dia. Dan tidakkah kamu heran kalau saya terkejut kok. Cikgu saya tiba-tiba jadi anak murid saya. Mungkin saya bergegar ketika saya mengajar, ya. Itu saya, karena orang yang mengajar tiba-tiba menjadi anak didik. Jadi apabila ayah saya berkata begitu, saya dapat lihat kerendahan hatinya. Dia ingin belajar. So kita beralih seterusnya kepada ayat firman Tuhan ini, ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 dengan 17. Perikop kepada ayat ini adalah, akulah pokok anggur yang benar, kata Yesus, ya. Berbicara tentang berhasil, berbicara tentang berbuah. Jadi apabila kita ini pengikut Yesus, kita ini bukan sesuatu yang bersifat pasif, ikut tapi tidak berbuah. Bukan itu yang diajarkan, bukan itu yang Yesus mau daripada kita. Apabila kita menjadi pengikut Yesus, kita harus berbuah. Dan inilah, ayat inilah yang sedang Anda lihat di screen sekarang. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus tidak mengharapkan kita ini orang Kristen yang bersifat pasif, tetapi Dia mau kita ini menjadi orang Kristen yang bersifat aktif, menjangkau dan memuridkan dan menggandakan lagi apa yang kita handal. Dan kesimpulannya daripada petikan ini, kita bermula sebagai seorang murid, dan suatu hari nanti kita akan mengajar atau memuridkan orang lain. Ini bukan sesuatu yang kita pilih, namun telah ditetapkan dari mula. Perhatikan, dengan berbuah kita beroleh perkenan Allah dalam Yesus Kristus, maka itu penjangkauan dan pemuridan bukan hal remeh-temeh dalam kekristenan. Di ayat seterusnya, jemaat Tuhan yang saya kasih, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku, kata Yesus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Bukan kata Pastor Billy, tapi kata Yesus Kristus. Nah, kesimpulan daripada ayat ini, Yesus menegaskan untuk mengikuti Dia, seseorang itu tidak boleh berbelah bagi, dan keutamaan adalah dia berbanding orang lain. Selain itu, seorang murid atau pengikut Yesus yang sejati dan sungguh-sungguh pasti siap pikul salib, pasti siap turut menderita demi memberitakan Injil dan kebenarannya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi. Oke? Dan kesimpulan kepada khotbah kita pada pagi ini ialah pemuridan sangat penting di dalam kekristenan. Ia bukan saja bertujuan untuk menyedarkan, membentuk, mengajar atau menggandakan, namun ianya adalah sebuah relationship antara sesama rakan seiman juga. Pemuridan melatih kita untuk peduli, untuk membimbing, untuk mempersiapkan supaya yang dilatih dan dibentuk suatu hari nanti akan melakukan yang sama kepada orang lain. Pemuridan adalah satu ciri kingdom mindset, ya, yang harus diterapkan oleh semua orang dan gereja. Nah, tidak ada seorang pun yang mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan terkecuali daripada menjadi murid atau pengikut Yesus. Kita hari ini adalah hasil dari penjangkauan, daripada penginjilan,
daripada pemuridan yang dilakukan oleh murid-murid Yesus yang pertama, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Dan di kesempatan ini saya ingin memaklumkan bahwa para majelis pentadbir gereja, termasuk diri saya, telah merencanakan untuk kita semua kembali beribadah di gereja pada bulan Mei nanti. Dan kita juga telah merancang aktiviti-aktiviti yang akan kita lakukan di gereja suatu hari nanti. Dan salah satu daripadanya adalah Saya Murid Yesus, yaitu kelas pemuridan. Nah, saya dorong jemaat Tuhan untuk mengikuti kelas pemuridan ini. Apakah tujuannya? Tujuannya adalah supaya pertama sekali kita punya relationship dengan Tuhan semakin intim. Yang kedua, relationship antara kita sesama rakan seiman, seperti kesimpulan yang saya katakan tadi, semakin akrab. Nomor 3, supaya pengetahuan kita bertambah di dalam kekristenan. Yang keempat, supaya kita menjadi semakin matang di dalam kekristenan. Yang kelima, supaya kita menjadi orang Kristen yang berkualiti, bukan orang Kristen atas nama sahaja, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Nah, kalau kamu bertanya, Pastor Billy, itu kedengaran menarik, siapa yang boleh ikut? Alamak, tadi saya sudah jelaskan, tapi tidak apa. Siapakah yang saya galakkan untuk ikut kelas pemuridan ini suatu hari nanti? Yang pertama adalah orang yang baru percaya. Kalau kamu merasakan diri adalah orang yang baru percaya kepada Yesus Kristus, saya galakkan kamu untuk menyertai kelas pemuridan ini suatu hari nanti. Yang kedua, kalau kamu orang Kristen yang sudah lama percaya tetapi tidak tahu apa-apa, kamu juga sangat digalakkan untuk menyertai kelas pemuridan ini. Yang ketiga, kalau kamu orang Kristen yang sudah tahu setengah hal, namun ingin belajar lagi, ingin mengalami Tuhan dengan lebih dalam lagi, kalian juga sangat digalakkan untuk bersama dengan kita. Yang keempat, orang Kristen yang ingin berbuah. Jikalau Anda adalah orang Kristen yang ingin berbuah, yang ingin berhasil, Anda turut dipelawa dan dijemput mengikuti kelas pemuridan ini. Dan yang terakhir, orang yang rendah hati. Tidak kira kalau Anda ada diploma, ada degree, ada master, ada PhD di dalam kekristenan. Tidak kira kalau Anda pekerja sepenuh masa atau separuh masa. Tidak kira kalau Anda sudah menjadi Kristen berapa lama. Jika Anda ingin belajar dan punya kerendahan hati, Anda sangat-sangat dihalukan untuk turut serta di dalam kelas pemuridan yang dirancangkan suatu hari nanti. Maka itu di kesempatan ini juga jemaat Tuhan, saya dinilai, saya selaku pastor sidang, saya mengajak kita untuk turut sama-sama mendoakan rencana kita kembali beribadah secara fisikal di gereja pada bulan Mei nanti, bulan 5 ya. Dan saya ingin maklumkan bahwa kami sangat-sangat mengalukan sesiapa saja yang punya karunia atau talenta untuk melayani di altar. Dan juga kita akan bekerja sama bergotong royong membersihkan gereja setiap hari Ahad di bulan April nanti. Bermula dari jam 3 petang hingga 5:30 petang. Saya galakkan semua jemaat di sini, kalau ada rasa kasihan, ada rasa ringan hati, ada rasa sukacita, Anda ingin berbakti untuk gereja, sapu sampah kah, angkat barang kah, bawa diri Anda dan keluarga Anda. Jemaat Tuhan, Anda tidak rugi apa-apa jika Anda berkorban untuk kerajaan surga. Karena doa Anda panjatkan meminta daripada Tuhan, betul? Tidak salah kalau kita membantu pekerjaan Tuhan. Nescaya Dia akan memberkati kita. Sampai di sini saja khotbah kita pada minggu yang ketiga ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami telah pun belajar daripada sabda firman-Mu. Kami mohon apa yang telah kami dengar akan dimeteraikan dan akan membentuk kami
Dan ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, mengadaptasikan apa yang telah dihuraikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai, Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua telah diberkati lewat firman Tuhan yang telah dikongsikan oleh Pastor Billy, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Billy atas firman Tuhannya sebentar tadi. Dan juga saya berasa bersyukur dan puji Tuhan dapat bersama dengan Anda dalam ibadah online pada minggu ini. Jadi sebelum saya meneruskan untuk menyampaikan info gereja, saya ingin mengajak dan mendorong Anda semua untuk sama-sama memberi di dalam persembahan dan juga persepuluhan, karena itu adalah menjadi sebahagian daripada ibadah kita dan tanggung jawab kita bersama. Oke, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap Anda, setiap jemaat yang telah setia memberi selama ini. Tuhan memberkati Anda. Dan untuk menyalurkan uang persembahan dan persepuluhan ini, Anda bolehlah rujuk di dalam slide untuk info berkenaan bank account gereja kita, dan bolehlah berhubung dengan saudari bendahari kita, yaitu Sis Vivika. Jadi untuk meneruskan info gereja kita pada minggu ini, saya akan menyampaikan info yang pertama, yaitu berkenaan dengan persekutuan doa kita yang diadakan setiap hari Rabu jam 8:30 malam melalui aplikasi Zoom secara online. Dan saya ingin mendorong Anda semua untuk mengikuti persekutuan doa kita, karena persekutuan doa kita pada hari Rabu bukanlah yang biasa-biasa, karena banyak hal yang kita akan kongsikan bersama, banyak berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan yang kita akan dengar dan saksikan daripada pribadi-pribadi, dan kita akan mendoakan banyak hal dan berkenaan dengan isu-isu semasa. Jadi jangan lupa untuk join pada hari Rabu yang akan datang ini. Dan info yang kedua, yaitu berkenaan dengan perjamuan kudus. Kita akan diadakan perjamuan kudus ini pada 2 April, yaitu pada hari Jumaat, dan kita akan ada ibadah untuk Jumaat Agung. Jadi kita akan teruskan dengan perjamuan kudus pada malam itu. Oke, dan untuk info yang ketiga, yaitu berkenaan dengan ibadah fisikal yang kita rancangkan untuk adakan pada bulan Mei. Jadi kita sama-sama berganding bahu dan kita sama-sama berdoakan untuk hal ini. Dan saya ingin mengajak semua jemaat Tuhan untuk beserta dalam gotong royong sepanjang bulan April hari Ahad jam 3 hingga 5:30, karena banyak hal yang perlu kita lakukan untuk gereja kita. Dan juga kita mencari mereka yang boleh membawa pemimpin dan pujian untuk melayani secara fisikal ketika gereja kita buka. Jadi saya ingin mendorong Anda semua yang bertalenta untuk menghubungi saya, atau bolehlah menghubungi MPG yang lain, atau berhubung dengan Pastor Billy sendiri untuk hal ini. Jadi Andalah yang kami cari. Oke, mari kita sama-sama untuk melayani bersama. Jadi itu sahaja untuk info gereja pada minggu ini, dan kita telah sampai ke penghujung ibadah online kita pada hari ini. Saya ingin mengajak Anda untuk berdoa. Saya akan berdoa untuk penutupan ibadah online kita. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, kami bersyukur atas kebaikan Engkau telah menyertai dari awal hingga akhirnya ibadah online kami
pada hari ini Tuhan Engkau telah berkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online pada minggu ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja di setiap hati mereka, Engkau yang memimpin dan menjaga mereka, Engkau melindungi mereka Tuhan sepanjang minggu yang akan datang ini ya Bapa. Kemanapun mereka pergi, keluar masuk mereka dari rumah dan menaiki kendaraan kemanapun mereka pergi Tuhan, apapun perencanaan mereka ke depan Tuhan, Engkau yang telah mendahului mereka Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat ya Bapa, dan kami berdoa untuk uang persembahan dan uang persepuluhan bagi setiap mereka yang telah memberi dan yang telah bank in secara online dan transfer Tuhan ke dalam account gereja Tuhan. Engkau berkati mereka ya Bapa Kudus juga. Berkati setiap mereka yang telah memberi Tuhan, dan Engkau pakaikanlah keuangan ini Tuhan sesuai untuk pelayanan-Mu Tuhan, untuk membangunkan gereja SIB Nilai Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap info pada minggu ini, perancangan-perancangan seperti perjamuan kudus untuk Jumaat Agung Tuhan, persiapan ibadah untuk Jumaat Agung Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan, Engkau yang bekerja ya Bapa, dan kami berdoa untuk setiap persiapan itu. Begitu juga dengan ibadah fisikal kami ya Bapa, yang kami rancangkan Tuhan untuk adakan pada bulan Mei ya Bapa Kudus surga. Engkau buka jalan ya Bapa Kudus surga Tuhan, biar setiap kami Tuhan bersatu di dalam Engkau Tuhan, dalam setiap rancangan untuk mengikuti SOP dan persiapan-persiapan secara rohani dan secara fisikal Tuhan untuk gereja SIB Nilai Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, berikanlah damai sejahtera Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu SIB Nilai. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan jumpa Anda semua.